Ada sesuatu yang mau dibenahi di negara ini. Apa itu yang dibenahi? Masalah hukum juga masih carut-marut kok. Carut-marut? Masih carut-marut. Selama 10 tahun kemarin carut-marut? Masih, pokoknya hukum itu perlu penegakan itu. Ya kan, teman-teman mengatakan bahwa Prabowo sama Pak Jokowi pecah kongsi, bohong itu. Nggak ada. Solid. Ya kan, ini satu kesatuan. Termasuk Gibran dan segala macam. Tapi Anda bilang tadi Anda mempertanyakan, di akar rumput mempertanyakan tindakan Prabowo dengan lama-lama sekarang sudah mulai memahami. Apa yang Anda pahami? Dipahami oleh rakyat. Oh iya ya, ternyata Pak Prabowo sama Pak Jokowi satu kesatuan. Pak Prabowo ini kelanjutan dari pembangunan itu. Apalagi Gibran ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan mematikan dari Ges Galiva ini yang dijawab oleh Norman, yang disematkan di dadanya itu termul, ternaknya Mulyono ini, membuat hadirin ngakak, membuat reporter geleng-geleng kepala, membuat juga rekan-rekan dia sesama ternak Mulyono resah dan gelisah. Ada dua rahasia yang dibongkar oleh termul ini. Pertama, Projo ataupun Jokowi tidak senang Hasto dan Tom Lembong dibebaskan. Yang kedua, pecahnya antara Prabowo dan Jokowi. Ini tidak main-main ini kawan-kawan. Kalau ternak Mulyono ini yang menyatakan, ini infonya A1 berarti. Berarti Prabowo tak bisa lagi dikendalikan oleh Jokowi. Malahan Jokowi yang bisa dikendalikan oleh Prabowo. Kita tidak perlu berpikir yang ribet-ribet. Kita dengarkan aja ternak Mulyono yang memang mereka diberikan kadang-kadang komisaris, mungkin juga uang untuk berkuar-kuar di depan televisi. Namun sayangnya si Termul Sontoloyo ini membongkar rahasia yang tak disadarinya karena kebodohannya. Sering kita mengalami seperti begini kawan-kawan, atau kita sendiri pun sering mengalami begitu. Ini kepentingan kita. Misalnya ada di sebuah desa, ada urunan atau sumbangan yang ditetapkan, yang sudah dimusyawarahkan bahwa sumbangan kita ini 100.000 semua keluarga. Tapi kita keberatan, dan kita menyampaikan kepada pemegang kepentingan itu, baik ke Pak Lurahnya, mengatakan, Pak Lurah, ada yang tanya, ada yang keberatan ini, iuran 100.000 ini. Katanya mereka sulit membayar ini dan lagi pula berlebih biaya macam-macam. Ada yang keberatan, bukan saya sangat senang, 200 pun saya mau membayarnya itu. Tapi anak TK, anak SD pun tahu yang keberatan itu kan pasti dia. Inilah yang terjadi. Contoh ini terjadi dengan keberatan Projo atau Termul dengan bebasnya Tom Lembong dan Hasto. Karena ini memang hak prerogatifnya Pak Presiden, tapi yang kebetulan dijawabkan itu adalah Hasto sama si Lembong ini kan korupsi ini sebetulnya nih. Kasus korupsi di mata ya? Masyarakat ya. Korupsi. Loh, kok Pak Presiden ngomong itu? Nah, di akar rumput terjadilah gejolak. Artinya masyarakat keberatan dengan dibebaskannya Tom Lembong dengan Hasto ini karena mereka korupsi, kok koruptor dibebaskan. Dijual nama masyarakat, padahal yang keberatan kan Pak Jokowi. Ini katanya kan gawenya Termul untuk memenjarakan Hasto dan Tom Lembong. Dan pernyataan yang kedua ini dia mengungkap lagi sesuatu yang lebih dahsyat lagi sebenarnya. Coba bayangkan kalau kita berdiskusi, tiba-tiba ada topik lain yang diangkat oleh seseorang, oleh teman kita. Pernyataan Norman berikut ini dalam sehari-hari bisa kita contohkan sebagai berikut. Misalnya di hari raya korban, hari raya Idul Adha, kita kan korban. Di mana kita korban kan kita tidak keluarkan kepada orang lain. Atau setelah penyembelihan, setelah Idul Adha itu kan kita tidak ngomong kepada orang lain, kita korban di sana, kita korban di sini. Tidak, tapi ada orang-orang tertentu yang seakan-akan dia menyatakan, mengumumkan ke publik, tapi dengan cara lain. Bagaimana dengan cara lainnya? Contoh, misalnya kita sedang diskusi entah tentang senang dengan anak, beberapa orang kawan kan, tentang anak, tentang pendidikan dan lain-lain. Tiba-tiba dia nyeletuk dengan sebuah pernyataan. Wih, di sana kemarin itu korbannya ramai sekali, banyak sekali sapi yang dikorbankan di situ. Kalau jawaban hadirin itu hanya santai saja, dia tekankan lagi, dia tanya lagi kawan-kawan yang lain. Dia tanya, kawan kamu di mana korban? Katanya kan. Tujuannya dia bertanya itu dia akan mengumumkan kepada publik. Balik di situ. Ya, begitu orang itu menjawab, orang itu diharapkannya untuk bertanya kepada dia korban di mana, untuk memperlihatkan sesuatu, untuk mengumumkan sesuatu. Begitu juga dengan Norman ini. Tidak ada sangkut pautnya hubungan Prabowo dan Jokowi yang didiskusikan pada acara tersebut. Tapi ini dibukanya. Dengan cara apa? Dia katakan, Prabowo dan Jokowi sangat sangat berpadu. Ya, mungkin artinya terbalik dari itu. Pecah kongsi sudah. Iya kan, sampai ada orang memprediksi, wah ini akan pecah nih, kan begitu kan? Padahal tidak ada. Oh enggak? Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sehati. Saya jamin itu.
Sadis. Tidak ada perpecahan di antara ini. Jadi orang memprediksi, wah ini pecah kongsi nih. Nah, ini langsung dikejar oleh presenternya. Jadi pemberian amnesti maupun abolisi terhadap musuh-musuh Jokowi tidak menyakiti hati Pak Prabowo. Pak Prabowo hati Jokowi maksud maksud. lain. Ini bicara masalah penegakan hukum. Ya buktinya yang dikasih amnesti, yang dikasih apa? Si Limbong juga masih nuntut. Tapi Anda bilang tadi Nggak akar ngucapin rumput, terima kasih. akar rumput kaget. Akar rumput kaget karena apa? Kecewa? Pecah Begini, bawah? Pak Prabowo, Presiden pernah mengucapkan kita berantas tuh korupsi. Mhm. Sampai ke ujung dunia. Tapi tiba-tiba Pak Presiden kita memberikan amnesti dan abolisi ke dua orang ini. Tidak Yang layak betul-betul menurut korupsi. Anda? Tidak layak harusnya gitu. Di mata akar rumput tidak layak. Benar. Ini kan bertele-tele kawan-kawan. Pertama dia mengatakan bahwa Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Tom dan Hasto itu adalah penegakan hukum. Tapi di ujung dia mengatakan, kok koruptor diberikan amnesti? Kan begitu katanya. Bingung kita kan? Membebaskan koruptor menegakkan hukum. Kan lucu. Tapi katanya Prabowo dengan Jokowi sangat dekat, sangat berpadu sekarang. Kok Prabowo membebaskan lawan Jokowi? Kan itu intinya. Kenapa dia membebaskan lawan Jokowi ini? Karena penegakan hukum. Karena bertele-tele itu langsung dengan pertanyaan yang mematikan dari Ges Khalifa. Sebentar. Jangan menghakimi akar rumput menurut Anda. Menurut Anda yang ditanya bukan di mata. Enggak, ini saya di mata Anda aja, jangan karena kita pelaku, Bu. Ya sudah di mata Anda aja. Menurut Iya. Anda bagaimana? Yang ditanya Anda kok bukan akar rumput? Maksudnya apa yang ditanya tuh? Kan ditanya tentang kasus Tom Lembong. Ya kan Anda bilang kan di Kalau saya analisa ini penegakan hukum. Presiden yang bicara, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang mau dibenahi di negara ini. Apa itu yang dibenahi? Masalah hukum juga masih carut-marut kok. Carut marut. Masih carut-marut. Selama 10 tahun kemarin carut marut. Masih pokoknya hukum itu perlu penegakan itu. Gagal ini Termul ini jadi komisaris. 10 tahun yang lalu itu siapa yang jadi pemerintahan kita? Rezim siapa? Rezim Jokowi. Habis ini besok-besok nggak bisa pulang dia lagi ke Solo atau berkunjung ke Solo pun ditolak oleh Jokowi ini. Ya kan? Saya setuju. Cukup. Ya, carut-marut masih ya. Ada yang mafia hukum dan segala macam. Nah, jadi tolong diluruskan ya. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan bahwa Prabowo sama Pak Jokowi pecah kongsi, bohong itu. Nggak ada. Solid. Saya kan ini satu kesatuan. Termasuk Gibran dan segala macam. Tapi Anda bilang tadi Anda mempertanyakan, di akar rumput mempertanyakan tindakan Prabowo sekarang memberikan amnesti maupun lama-lama abolisi. saya sudah mulai memahami. Apa yang Anda pahami? Dipahami oleh rakyat. Oh iya ya, ternyata Pak Prabowo sama Pak Jokowi satu kesatuan. Pak Prabowo ini kelanjutan dari pembangunan itu. Apalagi Gibran ada di sana. Jangan dibikin masalah. Orang bawah saya bisa katakan kepada akar rumput, jangan dibikin masalah. Nanti Anda juga membuat pecah belah ini. Ya, orang senang. Nah ini ya, jadi Bukan hanya presenter yang geleng-geleng kepala, kita pun geleng-geleng kepala dibuatnya kan. Kalau kesimpulan saya begini kawan-kawan, memang Jokowi sangat keberatan dengan keputusan pembebasan Tom Lembong dengan Hasto, dan memang sepertinya sudah pecah kongsi antara Prabowo dengan Jokowi. Ini kan terkonfirmasi dari ucapan dari Termulnya yang sontoloyo ini. Terima kasih.